Hai, selamat datang di Pohon Film. Lanjut episode ketiga yuk. Mari kita mulai. Orang-orang mulai berkerumun. Mutan menyelinap masuk ke dalam gedung. Pria yang dilempar Jin-sup ternyata namanya adalah Myung-hun. Ji-young, temannya, terkejut melihatnya. Dia segera kembali menelpon Sun-hee, namun tak ada jawaban. Di atas gedung, Ji-young dan bosnya terkejut melihat Sun-hee sudah tergeletak tak bernyawa. Mutan masih berusaha mencari si pelaku. Dia melihat seseorang membawa mantel yang sama untuk membekap Sun-hee. Mutan mengejarnya masuk ke toilet. Dia langsung menuduh pria yang ada di sana. Tapi ketika dia tak menemukan mantel seperti yang dilihatnya, Mutan melepaskannya. Mutan menyadari masih ada seseorang di dalam toilet. Pasti dialah pembunuhnya. Jin-sup yang berada di dalam toilet tampak begitu tenang. Mutan yang begitu ceroboh berusaha memanjat ke dalam. Namun belum sempat dia melihat wajahnya, Jin-sup menusuk tangannya menggunakan pulpen hingga terjatuh. Polisi yang datang langsung meringkusnya. Jin-sup sempat melihat luka tusuk di tangan Mutan bisa menghilang begitu saja. Di depan lift, Ji-young teman Sun-hee yang melihat Mutan menuduhnya sebagai pembunuh. Itu karena sebelumnya Ji-young mengira Mutan adalah si penguntit. Penutup matanya yang lepas membuat orang-orang di ruangan itu terkejut. Jin-sup bergumam bagaimana bisa luka orang itu sembuh dalam sekejap. Dia juga tahu tentang karya seni, tapi tidak mengenal wajahnya. Di depan rekan kerjanya, Jin-sup pura-pura terkejut mendengar Myung-hun jatuh dari atas gedung. Lagi-lagi Irang menyelamatkannya. Dengan santainya, dia menyetrum polisi dan membuka ikatannya. Dia seenaknya menggores tangan Mutan mentang-mentang tahu lukanya bisa sembuh. Polisi mengecek rekaman CCTV. Beberapa hari ini, Mutan sering terlihat di sekitar gedung. Dari keterangan Ji-young, polisi penasaran mengapa Mutan menguntit Sun-hee. Tapi polisi ragu bahwa dialah pembunuhnya karena waktunya yang tidak sesuai. Irang juga terekam saat dia membantu Mutan. Jin-sup yang mendengar Mutan teriak tentangnya yang telah mengambil bola matanya, teringat saat dia mendapat donor mata oleh pria tua itu. Mungkinkah itu bola matanya? Tapi itu tak masuk akal, begitu gumamnya. Tiba-tiba polisi mendatanginya. Mereka mengajukan pertanyaan tentang Mutan. Apakah Jin-sup mengenalnya? Juga tentang Mutan yang berteriak bola matanya telah dicuri. Polisi juga bertanya kemana mantel Jin-sup yang sebelumnya. Ji-young yang melihat Jin-sup sebagai atasannya dicecar berbagai pertanyaan, memotong pembicaraan mereka. Dia ngomel kenapa polisi berbuat sesuka hati bukannya menangkap si pelaku. Jin-sup melihat kaki Ji-young yang melewati garis batas. Jin-sup menenangkannya. Dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, mengapa detektif menyumbat hidungnya dengan tisu? Pasti Pak Choi ini habis dapat petunjuk baru ya, makanya sampai mimisan. Saat berada di rumahnya, Mutan bertanya siapakah sebenarnya Irang. Irang mengatakan bahwa dia adalah novelis. Dia sedang menulis tentang Connect. Saat masih kecil, dia pernah diselamatkan oleh seorang anak dari tabrakan truk sampah. Dia menghadang truk sampah yang membuatnya hancur. Namun, tubuhnya kembali utuh dalam sekejap dan pergi begitu saja. Irang mengatakan bahwa preman yang mengejar Mutan adalah penjual organ. Tapi ada organisasi lebih tinggi yang melakukan penyelundupan. Sedangkan para preman itu hanyalah pemburu yang bertugas menangkap orang. Irang sengaja meninggalkan komentar tentang Connect. Jadi mereka ngajak bertemu untuk bertukar informasi. Saat itulah Irang memasang penyadap. Irang berkata tak tahu banyak tentang Connect. Tapi sepertinya ada kaitannya dengan perusahaan farmasi terbesar yang bernama Jongdu. Ganti Mutan yang bercerita tentang dirinya. Dia mengatakan bahwa dia adalah korban penculikan mereka. Satu matanya tertinggal dan sepertinya didonorkan ke seorang pembunuh. Kini dia bisa melihat apa yang orang itu lihat. Scene kembali ke detektif Choi yang keluar dari kantor Jin-sup.
Dia mengatakan Jinsup sangat aneh. Mereka yang menginterogasinya, tapi Jinsup terlihat lebih jengkel ke Jiyong yang sudah membantunya. Jeli juga Pak Choi ini. Irang kemudian melepas penutup mata Mutan. Dia menggantinya dengan kacamata hitam agar tidak mencolok, sebab dia sedang jadi buronan. Di minimarket, Mutan melihat foto dirinya sebagai tersangka pembunuhan. Saat buru-buru pergi, Mutan kembali dapat penglihatan. Dia melihat Jinsup sedang mendengarkan lagunya. Jinsup yakin suara penyanyinya sama dengan suara Mutan saat dia ada di kantornya. Kini mereka tahu, lagu itu sebagai penghubung penglihatan mereka. Di tempat kerjanya, Mutan mendengarkan lagunya diklaim orang lain. Kakek mengatakan, bukankah itu adalah lagumu? Disinilah kita baru tahu bahwa namanya adalah Dongsu saat si kakek memanggilnya. Jadi mulai sekarang kita panggil si Mutan dengan Dongsu. Dongsu tampak sedih mendengarnya. Seorang pria yang bernama Woo Jin sedang melapor ke bosnya. Dia adalah orang suruhan si preman untuk mengawasi Jinsup. Mereka mengawasinya sebab Jinsup adalah penerima donor mata Dongsu. Mereka mengatakan Jinsup sedang sekarat. Jadi sebenarnya buat apa memberinya donor mata? Lebih baik mereka menjualnya ke orang lain dengan harga yang tinggi. Terlihat Irang sedang mendengarkan, namun dia ketahuan setelah salah satu preman menemukan ada alat penyadap di kantornya. Irang kemudian mengikuti Woo Jin. Dia ingin tahu di mana Jinsup tinggal. Jinsup yang sedang membuka buku sketsanya terlihat tidak sehat. Dia seperti sedang menahan rasa sakit. Irang menyampaikan info itu ke Dongsu kalau Jinsup sebenarnya sedang sakit. Dongsu yang sampai saat ini masih belum tahu wajah Jinsup, tiba-tiba mendapat penglihatan lagi. Kali ini dia melihat sketsa wajahnya. Dia juga melihat sketsa anak-anak. Dongsu merasa Jinsup sengaja melakukannya karena tahu penglihatan mereka terhubung. Terlihat juga polisi sedang mengikuti salah satu preman. Dongsu yang melihat Jinsup ada di dekatnya, dia langsung mengejar tapi dihadang polisi. Di depan pria tua, Jinsup memukulnya. Dia mengatakan punya banyak pertanyaan tentang matanya. Dongsu yang tertangkap dibawa ke kantor polisi. Lanjut episode 4 guys.